Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya serta memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita senantiasa diteguhkan, dikuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dipermudahkan segala urusan kita, terutama sekali di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kebetulan saya merekamnya pada malam hari. Kita akan melanjutkan murajaah kita masih di dalam kitab yang sama, dalam kitab Kasyaful Qina' an Mukhtasar Abi Suja. Ya, kitab yang menjelaskan atau mensyarahkan tentang matan Abu Suja. Dan pada malam ini kita tidak akan membahas tema yang panjang. Tema yang akan kita bahas ini adalah tema yang ringkas sekali, yaitu tentang apa yang dituliskan oleh Imam Abi Suja di dalam matannya, faslun, ya, fi bayani ma yahrum isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Ya, pasal tentang penjelasan apa yang diharamkan penggunaannya dari bejana-bejana dan apa-apa yang diperbolehkan penggunaannya. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan, atau muallif akan menjelaskan tentang bejana-bejana yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan kita ketahui apa saja yang tidak boleh dipergunakan dan mana yang bisa untuk kita pergunakan. Artinya ketika kita pergunakan itu tidak masalah, ya, tidak bertentangan dengan larangan-larangan syariat. Nah, Al-Imam Abu Suja di dalam matannya mengatakan wala yajuzu isti'malu awanil zahabi wal fiddah. Ya, beliau mengatakan wala yajuzu isti'malu awanil zahabi wal fiddah, dan tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi secara ringkas bisa dikatakan kita tidak boleh menggunakan emas dan perak sebagai bahan untuk membuat bejana-bejana yang kita gunakan. Ya, misalnya membuat gelas dengan emas, ya, membuat mangkok dengan perak, misalnya begitu, ya, membuat sudu atau sendok dengan bahan dari emas dan lain sebagainya, yang antara dua ini, kalau tidak emas ya perak, misalnya begitu, maka ini adalah tidak diperbolehkan, ya, mutlaqan, secara mutlak. Ya, jadi tidak ada pengecualian dan tidak ada istilahnya terkhusus, ya, dikhususkan untuk pada suatu hal dan pada suatu kondisi. Intinya kalau bejana-bejana perabot rumah tangga kita terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan. La fi aklin wala fi syurbin wala fi ghairi dzalika. Ya, tidak untuk tempat makan, tidak pula untuk tempat minum, dan tidak pula untuk sesuatu yang lain selain daripada keduanya. Misalnya untuk perhiasan, untuk tempat duduk, ya, dan lain sebagainya. Mana tahu ada orang yang terlalu kaya, kemudian mereka menggunakan emas sebagai alat untuk makan mereka, bejana mereka, ya, atau kursinya atau apapun itulah yang mereka ambil dari emas, maka ini tidaklah diperbolehkan dalam hukum syariat kita. Apa dasar yang menyebutkan bahwasanya ini tidak diperbolehkan? Nah, kelanjutan penjelasan dari Syekh, li hadisi Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah
innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini berdasarkan dari hadis dari hadis Ummu Salamah, yaitu istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang-orang yang minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, yaitu sesungguhnya dia telah memasukkan, menggelegakkan di dalam perutnya api neraka. Ini merupakan bentuk ancaman yang sangat keras, dipahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan larangan, karena salah satu bentuk sighah daripada larangan, sesuatu yang diharamkan di dalam Islam adalah apabila suatu perbuatan itu, suatu amalan itu diancam dengan siksaan, apalagi siksaan neraka. Maka larangan perbuatan yang mendapatkan ancaman seperti itu artinya perbuatan tersebut terlarang, atau diharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian dilanjutkan, wastasqa Huzaifah radhiyallahu anhu fasaqahu majusiyun fi ina'in min fiddah. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Huzaifah radhiyallahu anhu pernah meminta minum, fasaqahu majusiyun min fi ina'in min fiddah, maka salah seorang majusi ketika itu mengangkat, menghidangkan, memberikan air minum kepadanya menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Fiddah itu artinya perak, Faqala, maka beliau, sahabat Huzaifah mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira, janganlah kalian wahai kaum muslimin mempergunakan atau memakai sutra, walad dibaj, dan tidak pula memakai dibaj ni saya kurang agak mengerti apa maksudnya. Tapi yang jelas al-harir itu adalah sutra. Nanti kita akan berikan catatan apa yang dimaksud dengan dibaj ini, arti yang aslinya, Wala tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah, dan jangan pula kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu min sahafiha, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring-piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sesungguhnya itu, alat-alat bejana tersebut, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahum fid dunya, untuk mereka, orang-orang kafir di dunia ini, wa lana fil akhirah, dan milik kita, punya kita nanti di akhirat kelak. Nah, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Dan tidak perlu dipertanyakan kenapa Rasul tidak memperbolehkan kita menggunakan emas dan perak sebagai bejana kita. Intinya kalau salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah tidak mempertanyakan apa yang disyariatkannya. Cukup kita imani saja dan kita yakini bahwasanya nanti pada hari kiamat kita akan mempergunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dunia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita mempergunakan keduanya sebagai bahan untuk membuat bejana-bejana kita. Nah, qala An-Nawawi, kemudian Imam An-Nawawi berkata, inna aqadal ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha. Sudah putus, sudah sepakat ijma', kata Imam Nawawi, sudah menjadi sebuah ijma' terhadap pengharaman makan dan minum dengan menggunakan bejana tersebut.
bejana yang terbuat dari emas dan perak itu. Wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'nal akli wasyurbi bil ijma'. Bukan hanya sekedar makan dan minum dengan bejana tersebut, termasuk semua jenis penggunaan, ya, jenis pemanfaatan fi ma'nal akli wasyurbi, yang semisal dengan makan ataupun minum, dan itu termasuk yang dilarang berdasarkan ijma', kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, kemudian wa yuhram aidan al-ina al-mutalli bihima, ya, li umumin nahyi, dan diharamkan juga penggunaan bejana yang disepuh, ya. Kalau al-mutalli ini artinya dia bukan bahan pokoknya dari emas dan perak. Bisa jadi dia dari besi biasa, dari aluminium, tetapi disepuh dengan emas, ya, dikasih apa istilahnya, sepuh-sepuhan, ya, dikasih sedikit campuran emasnya, maka ini juga termasuk yang diharamkan, tidak diperbolehkan penggunaannya. Li umumin nahyi, berdasarkan keumuman larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama yuhramu ittikhaduhuma min ghairi isti'malin, ya, sebagaimana juga diharamkan penggunaan, ya, mengambil, menjadikan keduanya, emas dan perak tadi, min ghairi isti'malin, ya, untuk sesuatu yang bukan dipergunakan. Ya, kalau misalnya bejana itu kan dia dimanfaatkan, dipergunakan, ya, dijadikan sebagai alat apa namanya, alat kebutuhan, pemenuhan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan ternyata bukan hanya itu saja yang dilarang, termasuk juga sesuatu yang dia tidak dipergunakan, ka'an yuttakhadha lizinah fil bait, seperti misalnya emas dan perak itu dijadikan sebagai perhiasan untuk rumah. Ya, misalnya dibuatlah cawan-cawan yang dia tidak digunakan untuk minum, tapi dijadikan perhiasan, ya, cawan-cawan emas misalnya begitu, ya. Cawan-cawan yang terbuat dari perak diletakkanlah di lemari-lemari misalnya begitu, ya. Nah, ini ternyata juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Penjelasan Syekh Naif mengatakan li'anna ma hurrima isti'maluhu hurrima ittiqaduhu ka'alatil malahi. Karena kaidahnya apa yang diharamkan penggunaannya, ya, ini kaidah nih. Apa yang diharamkan penggunaannya juga diharamkan untuk dijadikan sebagai alat-alat yang malahi, alat-alat perhiasan. Wa tahrimu isti'malihima wa ittikhadihima yashmal adz-dzakar wal untha. Dan pengharaman penggunaan emas dan perak serta menjadikan emas dan perak tadi sebagai sesuatu yang selain apa namanya, selain pemanfaatan, ini mencakup laki-laki dan wanita, ya. Jadi bukan hanya laki-laki, itu juga wanita tidak boleh menggunakan emas sebagai bejana, tidak boleh menggunakan emas misalnya untuk perhiasan rumah tangga, itu tidak boleh. Wa inna ma yubahu lin-nisa at-tahalli li hajatihinna ila tazayyun liz-zawj. Ya. Para wanita diperbolehkan menggunakan emas, ya, untuk berhias, itu karena kebutuhan mereka untuk berhias di depan suaminya. Ya, ini mohon di apa namanya, istilahnya diperhatikan betul, ya. Jadi wanita memang diberikan kelonggaran sedikit di dalam masalah menggunakan emas untuk perhiasan dirinya. Misalnya menggunakan kalung dengan kalung emas, menggunakan cincin emas, menggunakan gelang emas misalnya begitu, ya. Itu diperbolehkan untuk wanita. Tetapi itu hanya untuk kebutuhan berhias di depan suami mereka. Ya, kan banyak kadang-kadang orang, ya, mungkin karena faktor kekurang pahaman, mereka justru di depan laki-laki lain, di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah orang ramai, disitulah mereka berhias, menggunakan emas, ya, menggunakan gelang, menggunakan cincin, menggunakan anting misalnya begitu. Nah, ternyata pembolehan untuk
wanita menggunakan emas sebagai perhiasan itu adalah karena kebutuhan dia untuk berhias di depan suami mereka. Ya, memang pada dasarnya wanita itu hanya boleh berhias itu di depan suami. Kalau di tempat umum, mereka seharusnya menjaga perhiasan mereka. Ya, jangan sampai justru dengan mereka berhias di tengah masyarakat, di tengah orang ramai, menjadi apa istilahnya, sebagai pemicu ya, sebagai membuat orang lain tertarik kepadanya. Ya, wanita itu sendiri sebenarnya sudah indah, kemudian diperindah dengan dia berhias dan berdandan di tengah orang-orang ramai. Akhirnya apa? Akhirnya yang dia diperintahkan untuk menjaga keindahan tubuhnya dari pandangan orang-orang orang-orang ajnabi, justru dia mengundang orang-orang lain supaya memandangnya, ya, supaya tertarik kepadanya. Ini adalah sesuatu yang banyak kita lihat di tengah masyarakat, dan sebenarnya ini adalah suatu kekeliruan. Ya, sudah semestinya seorang wanita muslimah, wanita yang salehah, untuk memperhatikan masalah ini. Ya, jadi kalaupun dia mau berhias, hendaknya dia berhias di depan suaminya saja, untuk suaminya saja. Ya, ini tidak berarti kemudian wanita itu harus semrawut, tidak juga ya. Artinya ketika misalnya dia ada kebutuhan, ada sesuatu hal yang ingin dia berkehidupan sosial, ya tetap menggunakan pakaian yang rapi, yang standar, yang menutup auratnya, tapi tidak berhias, ya. Apa adanya saja begitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, wa yajuzu isti'malu ina ghairihima ay ghairi dzahab wal fiddah minal awani walau kanat nafisah. Ya. Dan diperbolehkan menggunakan bejana selain dari kedua bentuk tadi, ya. Selain dari emas dan perak. Walau kanat nafisah, walaupun bejana tersebut bahannya itu sangat mahal sekali. Kaina yakut zamruj, seperti misalnya bejana yang terbuat dari permata dan intan. Nah, jadi kalau kita pahami dari sini sebenarnya ya, ikhwatal iman azzalallahu wa ikum jami'an, kita menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu karena itu diharamkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memang kadang-kadang sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diharamkan itu ada faidah atau ada hikmah di balik itu yang kita ketahui. Namun di beberapa perkara pengharaman dan penghalalan itu kita tidak bisa ketahui hikmahnya secara betul-betul. Sehingga inilah butuh keimanan. Ya. Memang kalau orang berpikir secara logika, kenapa emas tidak boleh, perak tidak boleh, tetapi permata boleh, intan boleh, begitu. Nah, tidak bisa kita bertanya seperti itu, karena ada beberapa perkara khususnya di dalam masalah syariat itu memang dia haruslah kita imani. Di sini jugalah yang menunjukkan, yang menjadi sebagai barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu itu harus masuk ke dalam akal kita, harus bisa diterima akal, maka tidak ada lagi situ nilai keimanan, ya. Karena memang logikanya orang-orang manusia, ya, tabiatnya manusia, kalau itu masuk di akal mereka, bisa diterima oleh akal mereka, mereka pasti akan terima, akan ikuti. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti nilai keimanan. Justru nilai keimanan itu adalah sesuatu yang kita tidak paham, tapi kita ikuti saja dan kita yakini itulah sebuah kebenaran. Ya, itulah sebuah kebenaran dari Allah atau dari Rasulnya. Itu yang disebut dengan keimanan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Dan kalau ada koreksi dari teman-teman yang memahami masalah ini, bisa mengkoreksi apa yang saya katakan ini. Kama yubahu istimalu aniyatil kuffar in lam tu'lam najasatuha. Kita pindah lagi pembahasannya. Sebagaimana juga diperbolehkan, dimubahkan menggunakan bejana-bejana orang-orang kafir in lam tu'lam najasatuha. Apabila selama tidak kita ketahui bahwasanya bejana-bejana tersebut bernajis. Ya. Apa dasarnya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam syariba huwa wa ashabuhu min muzadati imra'atin musyrikah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau dan para sahabatnya minum
ya dari dari bejana seorang wanita musyrik, ya. Jadi pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dan para sahabatnya menggunakan gelas, ya, yang diberikan oleh wanita musyrik. Ya, ketika itu ini menunjukkan boleh menggunakan bejana orang-orang kafir selama tidak diketahui kenajisan bejana tersebut. Wa amma hadis Abi Sa'labah, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita ambil kesimpulannya. Wa amma hadis Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu wa fihi, adapun hadis Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis tersebut bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, amma ma dzakarta annakum bi ardi qaumin min ahli alkitab ta'kuluna fi aniyatihim fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'labah, adapun apa yang engkau sebutkan wahai Abu Sa'labah bahwasanya kalian sedang berada di sebuah perkampungan kaum ahlul kitab yang mana kalian makan menggunakan bejana mereka, maka kata Rasul, fa in wajadtum ghaira aniyatihim, nah, sekiranya kalian mendapatkan selain dari bejana-bejana mereka, atau bejana lain tidak menggunakan bejana orang-orang tersebut, maka kata Rasul, fala ta'kulu fiha, maka janganlah kalian menggunakan bejana orang-orang ahlul kitab tadi. Wa in lam tajidu, kalau seandainya tidak ada bejana lain, faghsiluha thumma kulu fiha. Kalau tidak dapat bejana lain, maka cucilah bejana-bejana orang tersebut, kemudian makanlah menggunakan bejana itu. Jadi hadis ini menggambarkan kalau seandainya kita di suatu perkampungan orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir misalnya begitu, ada bejana lain, maka sebaiknya kita tidak boleh menggunakan bejana mereka. Tapi kalau tidak ada bejana lain, maka cucilah bejana tersebut dan boleh makan menggunakan bejana tersebut. Ya, ini hadis ini fahuwa mahmulun ala unasin arafu bimubasharatil najasat. Hadis ini, kata para ulama, salah satunya Syekh Naif ini mengatakan, ini adalah apabila kita mengetahui ahlul kitab tersebut memang menggunakan bejana-bejana mereka tadi untuk sesuatu yang najis. Ya, seperti kita tahu mereka masak daging babi menggunakan bejana itu, ya, atau masak daging anjing dengan menggunakan bejana tersebut, ya. Jadi hadis ini dibawa ke sana, ya. Hadis ini dianggap atau disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk ahlul kitab yang diketahui mereka atau bejana mereka tadi memang digunakan untuk memasak sesuatu yang najis. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Rasul memaksudkan hal tersebut? Bidalil maja'a fi riwayati Abi Dawud fi wasfi Sa'labah radhiyallahu anhu hala ahlil kitab al-mas'ul anhum. Dalilnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menggambarkan, ya, di mana Abu Sa'labah di situ menjelaskan keadaan ahlul kitab yang dipertanyakan tadi. Ya. Beliau mengatakan, inna nujawir ahlal kitab, sesungguhnya kami wahai Rasul berjiran, bertetangga dengan ahlul kitab. Wahum yatbakhuna fi qudurihim al-khinzir. Mereka masak menggunakan periuk-periuk mereka daging-daging babi. Nah, jadi dari sini konteks pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sa'labah adalah sudah diketahui diketahui kian, istilahnya begitu, mereka menggunakan bejana tadi untuk memasak daging babi. Sehingga kata Rasul, ya, kalau kalian dapat bejana lain, maka gunakan bejana lain. Tetapi kalau seandainya tidak ada lagi, maka ambillah bejana orang tersebut, cuci dengan bersih, baru kemudian pergunakan untuk tempat makan, ya. Ya. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra. Mereka yaitu kaum ahlul kitab tadi selain masak dengan
selain memasak daging babi dengan periuk-periuk mereka, mereka juga minum-minum khamar dengan bejana-bejana tersebut. Nah, fa khulasatul kalam, ini terakhir, fa khulasatul kalam, kesimpulannya di dalam masalah bejana-bejana milik orang-orang kafir ini, annahu yajuzu isti'maluha in alima au ghalaba ala zannihi taharatiha. Maka boleh menggunakan bejana-bejana mereka tersebut apabila diketahui ya atau berat persangkaan kita ya, kuat persangkaan kita bahwasanya bejana-bejana tersebut suci. Misalnya kita tahu ada perkampungan orang-orang Nasrani misalnya begitu, tapi mereka kita tahu tidak makan babi, tidak makan anjing misalnya begitu. Ya. Kita tahu itu. Atau dugaan kita besar mereka tidak menggunakan itu, tidak makan itu. Ya, maka boleh menggunakan bejana-bejana mereka tadi. Ya, tanpa perlu dicuci. Artinya kalau sudah dicuci sama mereka sudah cukup begitu. Amma adapun in alima au ghalaba ala dhannihi najasataha fala yajuzu istimaluha hatta tughsal. Adapun kalau seandainya kita mengetahui atau berat sangkaan kita bahwasanya mereka menggunakan bejana-bejana mereka untuk masak daging babi, untuk masak sesuatu yang bernajis menurut keyakinan kita tentunya, fala yajuzu istimaluha, maka tak boleh kita menggunakan bejana tersebut kecuali kalau telah kita cuci dengan bersih. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ilahnya tadi adalah kenajisannya saja. Kalau tidak najis ya, atau kita ketahui itu tidak najis, maka tidak mengapa pada dasarnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah, inilah dia ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang bejana-bejana yang boleh kita gunakan dan bejana-bejana yang tidak boleh kita pergunakan. Kalau kita perhatikan tidak banyak yang dilarang itu. Ya. Yang dilarang itu adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu yang pertama. Dan yang kedua, bejana orang-orang bukan Islam ya, yang kita ketahui bahwasanya bejana mereka tadi dipergunakan untuk menampung, mengolah atau memasak sesuatu yang najis seperti daging babi atau daging anjing. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita kaji pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita cukupkan dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.